Halo Sobat Investor, balik lagi bersama gua. Oke, kali ini gua akan menganalisa harga wajar, kemudian menganalisa secara teknikal, dan yang terakhir kita akan simulasi beli dan jual. Ada tiga saham yang mau gua analisa hari ini, yaitu PTPP, Raja, INDR. Tiga saham ini request dari subscriber gue. Oke, kita lanjut. Mulai dari PTPP. PTPP merupakan perusahaan penyediaan jasa konstruksi, engineer, properti, infrastruktur, energi, percetakan, serta hunian masyarakat. Nah, dari data yang gue udah kumpulkan, berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 2002, PTPP ditutup dengan harga 900. Ini update, gue bikin video di tanggal 10 Juli ya. Revenue naik, kemudian net income naik, PE rasio di 21,81, artinya memang ini di atas 10, bisa dibilang memang harganya termasuk tinggi ya. Kemudian setelah gue cek di laporan keuangan, di tahun 2021, 2022 itu tidak ada bagi dividen, atau mungkin di tahun 2022 belum bagi dividen. Kemudian EPS anualnya di 42,9, kemudian ROA di 0,45%, ROE di 2,35%, yaitu jika melihat rata-rata secara umum memang ini di bawah 8, yang biasa gue pakai minimal tuh di atas 8. Kemudian NPM 0,66%, dan setelah dilakukan metode cross komparatif dengan kondisi kinerja PTPP sekarang yang dibilang kurang memuaskan dilihat dari ROA, ROE, kemudian EPS anual juga memang agak turun, maka NPM-nya itu minimalnya 0,32 dan NPM sekarang itu 0,66. Ya cukup lumayan baik ya. Baik, karena minimal sudah di atas batas bawah NPM. Kemudian PBV untuk PTPP itu di 0,51. Itu ini juga bisa dikatakan murah karena di bawah satu itu cukup murah. Kemudian kita lakukan metode penyesuaian PBV dan ROE. PBV dan ROE maka didapatkan karena ROE-nya 2%, kemudian PBV-nya otomatis 0,23%. Kemudian kita butuhkan itu nilai bukunya 1.754, dan didapatkan harga wajar ROE versus PBV yaitu 412. Nah, jika dilihat dari harga sekarang memang sekarang masih mahal ya. Kemudian menurut Benjamin Graham itu per kali PBV itu sama dengan 22,5. Maka untuk PTPP itu 11,12 yang artinya under value. Kemudian menurut harga wajar Benjamin Graham, PTPP ini dihargai Rp1.300 dengan margin of safety 45%. Selanjutnya, harga wajar menurut PE method yaitu sebesar Rp888 dengan margin of safety minus 1%. Nah, untuk min PBT 3 tahunnya, ini gue belum dapat ya, belum mendapatkan. Pada saat gue cek di Stockbit mungkin ada error, belum dapat, maka nanti akan coba diproyeksikan menggunakan margin of safety 1, 2, 3, 4 ya. Oke, 1, 2, 3, pakai 3. Maka didapatkan hitungan 3. Nah, untuk PTPP didapatkan harga wajarnya itu 433. Nah, jadi harga sekarang 900 itu kemahalan, yaitu marginnya minus 52%. Kemudian jika kita mau simulasi beli, tentunya dengan margin minus ini kita tidak bisa mensimulasikan beli karena kita harus melihat secara teknikal. Secara teknikal
ya, PTPP memang secara umum berada di bawah garis EMA 150, kemudian di bawah garis EMA 50, yang dalam artian itu menandakan saham ini sedang downtrend. Nah, jika dilihat pergerakan harga terakhir ini sudah rebound atau berusaha untuk reversal dari support harga 890 dan sekarang break di harga 900. Nah, kemudian secara teknikal memang ini perlu ditunggu apabila PTPP itu akan menyentuh di atas melewati garis EMA 50, maka bisa berkesempatan untuk menguji resisten di harga 955. Akan tetapi dengan kondisi pergerakannya di bawah EMA 150 dan EMA 50 ini akan sangat berat, dan jika dilihat broker summary, dilihat dari broker summary, asing memang melakukan, net buy ya, ya akumulasi, namun pada seminggu sebelumnya itu asing melakukan distribusi. Terlihat dari penurunan, ya, penurunan dari 935, kemudian, break di 900, kemudian turun lagi ke 890, dan asing coba melakukan akumulasi lagi, sehingga sekarang break di harga 900. Selanjutnya kita akan tunggu, apakah masih bisa melewati EMA, 50. Jika bisa melewati EMA 50, kemudian akan berpeluang menguji resisten di harga 955. Oke, itu untuk PTPP. Selanjutnya kita ke saham Raja. Saham Raja merupakan rukun Raharja, ini di bidang gas bumi, distribusi bahan bakar atau LPG, kegiatan terkait transmisi dan kompresi gas. Langsung saja analisa harga wajarnya menggunakan rasio-rasio keuangan dengan data yang sudah gue kumpulkan. Saham Raja, harga saham terakhir itu di 500, kemudian revenue untuk kuartal 1 naik, net income, laba bersih naik, PI rasio di 41, ini di atas 10 ya, 4 kali lipatnya. Kemudian dividen di bawah 3%, yaitu 1,4%, EPS anual 7,61%, ROA 1,4%, ROE 3,46%. Jadi keduanya maupun ROE dan ROA itu di bawah 8%. Nah, ini tidak termasuk syarat yang gue persyaratkan ya. Tapi oke, kita masih lanjutkan untuk perhitungan harga wajarnya. Untuk NPM itu di 7,17%. Dan ketika sudah dilakukan analisis metode cross komparatif, maka NPM 7% ini bisa melewati batas bawah dan batas atasnya. Nah, bisa dikatakan cukup bagus untuk NPM. Kemudian PBB hari ini 1,42, kemudian PBB disesuaikan dengan ROE yaitu 0,34, dan book value atau nilai bukunya di 352. Maka untuk harga wajar ROA versus PBV itu di Rp122 dengan margin of safety minus Rp76. Dan satu lagi, menurut parameter Benjamin Graham, PER dikali PBV sama dengan 22,5. Maka untuk Raja ini mendapatkan hasil 58,23, yang artinya ini di atas 22,5 dikatakan over value. Dan benar, ini juga berkaitan dengan harga wajar menurut metode Benjamin Graham. Harusnya harga wajar dari saham Raja ini 246 atau memiliki margin of safety minus 51%. Kemudian harga wajar menurut PE method dengan EPS year on year growth, harga wajar dari Raja itu optimis bisa mencapai target 970 dengan margin of safety 94%. Kemudian selanjutnya harga wajar menurut min PBV 3 tahun itu 0,75, kemudian
didapatkan harga wajarnya 264, sehingga margin of safety-nya di minus 47%. Rata-rata most dari keempat harga wajar ini didapatkan minus 20% atau dengan harga wajar Rp400. Dari keempat harga wajar, satu menandakan harganya itu, harga wajar sekarang itu murah, dan 3 lagi itu menyatakan harganya kemahalan. Maka perlu ditambahkan lagi harga wajar versi dividen, kemudian didapatkan dividen rata-rata 3 tahun Rp6, maka harga wajar versi dividen itu di Rp193 dengan margin of safety 61%,40. Itu artinya dari kelima harga wajar, 4 menyatakan harga sekarang kemahalan, 1 masih murah. Gitu. Coba kita lihat secara teknikal. Kita lihat secara teknikal, memang saham Raja ini dari bulan April 2022 itu sedang uptrend ya. Bahkan kenaikannya dari harga 188 hingga mencapai all time high-nya itu di harga 500 ya. Nah, ini juga dibarengi dengan adanya volume yang besar ya dari bulan Mei, kemudian ada sedikit distribusi koreksi sampai ke harga 320, kemudian tembus resisten di harga 400, dan sekarang melanjutkan kenaikan uptrend-nya sampai harga 500. Maka jika saham Raja ini bisa melanjutkan kenaikan di atas 500, kemungkinan akan bisa tembus ke harga wajar itu di 970. Nah, ini bisa kita simulasikan, kita beli di harga 500, kemudian targetnya kan memang di 970. Oke, kita lakukan secara konservatif minimal 720 misalkan. Nah, jika memang saham Raja ini melanjutkan kenaikan sampai dengan 720, kita akan mendapat margin of safety sebanyak 44% gitu. Dan jika ternyata memang harus koreksi, saham Raja akan balik ke mengetes support 444, atau memang jika masih tembus support 444, kemudian akan bisa menguji lagi koreksi sampai ke 404. Selama saham Raja itu berada di atas EMA 50 dan EMA 100, saham Raja memang akan melanjutkan tren kenaikan. Hal ini juga akan ditandai oleh MACD ya. MACD itu mengarah lurus ke atas, yang artinya memang saham Raja dengan kondisi sekarang sedang uptrend. Baik, itu untuk saham Raja. Terakhir ada INDR. Saham INDR ini merupakan saham Indorama Sintetik yang di bidang pembuatan produk polyester ya. Kita lanjut dengan menganalisis harga wajarnya menggunakan data-data dan rasio keuangan. Kode saham INDR, harga saham 9.450 ya, update minggu ini. Kemudian menurut laporan keuangan 2021, net income itu naik. Revenue juga naik. Di rasio tentu dilihat dari laporan keuangan sekarang, yaitu masih di bawah 10, yaitu 4,33%. Dividen cukup tinggi, di atas 3%, yaitu sebesar 9,95%. Bagi teman-teman yang dividen hunter, cukup menarik untuk mengkoleksi saham ini. Kemudian EPS anual sebesar 1.845, ini juga naik antar kuartal sebelumnya dan tahun sebelumnya juga naik. Kemudian ROA 10,59%, ROE 20,14%. Ini juga memenuhi persyaratan di atas 8%. Kemudian NPM
12,51%. Ini harus kita lakukan metode cross komparatif. Menurut metode cross komparatif, batas bawah dari NPM INDR yaitu 7,4%, dan batas atasnya di 21,51%, yang artinya bisa melewati batas bawah itu artinya bagus, dan jika bisa melewati batas atas itu sangat bagus. Ini juga cukup untuk bisa minimal memenuhi persyaratan melewati 7,41%. Oke, kita lanjut. PBV hari ini INDR itu di bawah 1, 0,87 menyatakan under value atau murah secara PBV. Namun perlu kita lakukan metode cross komparatif, bukan metode cross komparatif atau penyesuaian PBV dan ROE. Maka didapatkan ROE 20%, PBV sama dengan 2%. Dengan book value 10.829, maka harga wajar ROE versus PBV itu di 21.658 atau memiliki margin of safety 129%. Kemudian, menurut Graham, PER dikali PBV itu sama dengan 22,5. Maka nilainya itu untuk INDR 3,7, yang dalam artian di sini termasuk under value. Kemudian Benjamin Graham juga memiliki metode perhitungan harga wajar, didapatkan INDR itu seharusnya dihargai Rp21.204 dengan margin of safety di harga sekarang itu 124%. Nah, kita sudah mendapatkan dua harga wajar. Yang selanjutnya itu ada PE method. Ada PE method, gue dapatkan di Stockbit ya. Jadi, menurut PE method, harga wajar INDR itu Rp28.486. Ini nggak terlalu jauh dari harga wajar yang lain ya. Dan untuk PE method memiliki margin of safety 200%. Nah, kemudian gue tambahkan satu lagi, menurut min PBV 3 tahun, min PBV-nya 1%, maka harga wajarnya itu di 10.829. Secara PBV 3 tahun rata-rata, pasar itu menghargai saham INDR ini di harga 10.829 dengan margin of safety. Jika kita beli di harga sekarang, kita mendapatkan keuntungan di 15%. Oke, kita sudah dapat perhitungan 4 harga wajar, maka kita rata-ratakan harga wajar rata-ratanya di Rp20.544 dengan margin of safety di 117%. Nah, ini 4 harga wajar. Kemudian gue lakukan metode tambahan yaitu menghitung dengan harga dividen. Dividen yang gue dapatkan itu ada pembagian dividen di tahun 2022 besar 940 dan di 2019 itu 340. Dengan rata-ratanya di Rp640. Harga wajar untuk dividen, harga wajar versi dividen INDR itu di Rp21.333. Nah, ini mirip-mirip ya, harga wajar rata-rata 4 metode ini Rp20.000, ini Rp21.000. Nah, selanjutnya, jika kita melakukan simulasi beli sekarang misalkan di 9.450, kemudian memang harga rata-ratanya itu di Rp20.000, ya harga wajarnya. Kita menerapkan metode yang sangat konservatif, kita target jual misalkan di 15.000, maka kita memperoleh MOS sebesar 59%, dengan kita tambahkan dividen sebanyak 9,9%, kita mempunyai yang keuntungan yang sangat konservatif itu sebanyak 69%, seperti itu. Nah, meskipun memang setelah kita hitung harga wajarnya di 20.000. Kalau kita memang nembus di 20.000, kita mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sebesar 117%. Oke, sekarang kita lanjut secara teknikal. Secara teknikal, INDR secara teknikal memang sedang uptrend, berada di garis EMA 150, namun terdapat gap ya, sehingga sekarang posisinya break di antara EMA 50. Nah, perlu teman-teman ketahui 9 dari 10 gap ketika di harga saham itu mempunyai gap itu pasti tertutup. Nah, feeling dan pendapat penilaian gue pribadi ini akan menguji melanjutkan
menguji resisten di harga 10.500. Nah, dengan optimis gap ini harusnya bisa tertutup. Karena sebelumnya INDR itu bisa tembus ke harga 12.850. Nah, selama berada di atas EMA 150, saham ini bisa melanjutkan kenaikan, dan jika bisa berhasil break di atas harga 10.000, maka ini sangat bagus untuk di-hold dan ada kesempatan melanjutkan uptrend. Nah, kemudian kita lihat secara broker summary menunjukkan di beberapa terakhir ini asing memang melakukan akumulasi, dan di beberapa minggu sebelumnya asing sempat distribusi. Nah, betul, memang sempat didistribusi terakhir itu di harga 11.000, kemudian asing distribusi drop sampai dengan ke harga sekarang 9.450. Namun sorry, sampai ke support di 800-an ya, di 8.000-an ya. Kemudian naik lagi asing akumulasi naik ke 9.450, sorry. Nah, itu secara teknikal. Nah, kita sudah mendapatkan analisa dan prediksi ketiga saham, yaitu ada PTPP ya, kemudian Raja, dan INDR. Itu teman-teman untuk analisa dan prediksi ketiga saham itu, silahkan dinilai ulang, dipertimbangkan kembali. Mudah-mudahan ini mendapatkan insight teman-teman dari video ini, kemudian bisa bermanfaat menjadi pertimbangan untuk beli. Oke, teman-teman, yang mau perhitungan template harga wajar ini, silahkan komen di kolom komentar. Kemudian jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa kirim dulu buktinya ke Telegram gue, akan gue berikan template ini secara sedikit pengingat dari gue, belilah harga saham yang kalian tahu, dan ketahuilah saham yang akan kalian beli. Terima kasih, sampai jumpa.